Coba jujur dulu ya, siapa di sini yang pernah bilang aku cuma mau lihat-lihat aja kok, terus 1 jam kemudian malah cekut bareng? Kayaknya hampir semua mahasiswa pernah ngalamin deh. Ya kan, apalagi kalau udah malam jam 11, jam 12, bahkan jam 1 pagi. Mata ngantuk, badan capek, tapi tetap aja nonton TikTok Shop atau Shopee Live. Benar, yang menariknya itu fenomena ini bukan cuma terjadi pada beberapa orang. Sekarang jutaan masyarakat Indonesia menghabiskan waktu malam mereka buat nonton live streaming sambil melihat berbagai promosi. Bahkan kadang niat awalnya cuma cari hiburan sebelum tidur. Iya, tapi ujung-ujungnya malah beli barang yang sebelumnya nggak pernah masuk daftar kebutuhan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kenapa sih live streaming bisa membuat orang yang awalnya cuma penonton berubah menjadi pembeli dalam hitungan menit? Dan lebih menarik lagi, kenapa fenomena ini paling sering terjadi di malam hari? Tapi sebelum masuk ke pembahasan psikologinya, kita harus akui dulu bahwa live streaming juga punya dampak positif nih. Benar, kita nggak bisa langsung bilang ini buruk ya. Karena lewat TikTok Shop dan Shopee Live banyak juga UMKM yang terbantu. Ya, dulu mungkin pedagang harus punya toko fisik, harus sewa tempat, harus buat modal pasar juga ya kan? Iya, sekarang cuman cukup produk, handphone, dan koneksi internet, mereka udah bisa menjangkau pembeli dan berbagai daerah. Artinya, ekonomi digital membuka peluang usaha baru. Iya, dan itu sejalan dengan SDG 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang layak. Tapi di balik manfaat itu ada juga loh sisi lain yang perlu kita kritisi. Iya, yaitu munculnya perilaku konsumen yang berlebihan atau yang lebih sering disebut injurious consumption. Jadi, teknologi yang awalnya membantu ekonomi bisa berubah menjadi masalah kalau konsumen kehilangan kendali. Iya. Nah, fenomena inilah yang dikenal dengan istilah coach komersi. Kalau dibilang secara sederhana tuh, coach komersi adalah aktivitas berbelanja dari sofa, kasur, atau tempat rebahan menggunakan platform digital. Jadi nggak perlu ke mall, nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke rumah juga ya kan? Iya, semuanya itu bisa dilakuin cuma beberapa kali sentuhan jari doang. Nah, dan yang menarik juga hambatan untuk berbelanja jadi semakin kecil. Iya, dalam teori perilaku konsumen ada istilah the pain of paying. Apa itu kalau boleh tahu? Biasanya itu ketika seseorang harus ngeluarin uang secara langsung, ada rasa sayang atau secara rasa kehilangan uang. Kayak waktu buka dompet terus lihat uang berkurang ya? Benar, tapi kalau dalam belanja digital, rasa itu semakin berkurang karena cukup klik, masukkan keranjang, check out, terus selesai deh. Jadi proses membeli terasa jauh lebih mudah ya? Iya, jadi ketika proses membeli semakin mudah, resiko pembelian impulsif juga meningkat. Jadi di segmen pertama ini kita sudah melihat bahwa fenomena belanja tengah malam bukan sekedar berbiasa. Iya, ada hubungan antara perkembangan ekonomi digital, kemudahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik nih. Kenapa rasa bosan di malam hari bisa berubah menjadi keinginan belanja? Sebelumnya, kenapa banyak orang merasa senang saat check out meskipun barangnya belum sampai? Dan kenapa live streaming bisa membuat kita begitu terlibat secara emosional ya? Kita akan bahas semuanya di segmen berikutnya, yaitu The Psychological and Emotional Lab. Tetap bersama kami di podcast Kelas Komersi Bahaya Belanja Tengah Malam di live streaming. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas fenomena kaos komersi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik nih. Kita bakal bahas apa yang sebenarnya terjadi di kepala konsumen ketika mereka menonton live streaming tengah malam. Nah, ini bagian yang paling menarik menurut aku, yang paling relate sama kehidupan mahasiswa. Kenapa tuh? Karena jujur aja ya, banyak dari kita yang belanja bukan karena butuh, tapi karena lagi bosan. Waduh, langsung nyerang ya? Iya, tapi memang begitu kenyataannya kan.
Misalnya habis ngerjain tugas, capek, nggak ada kegiatan, nggak bisa tidur, akhirnya buka TikTok, terus masuk live streaming. Awalnya cuma mau hiburan aja ya? Iya, benar. Tapi lama-lama malah check out. Nah, di materi 3 ada istilah need arousal. Apa sih maksudnya? Sederhananya itu, need arousal itu adalah kondisi ketika seseorang yang awalnya merasa tidak membutuhkan sesuatu, tiba-tiba merasa membutuhkan setelah melihat satu stimulus. Contohnya? Misalnya, kamu punya botol minum di rumah, masih bagus, masih dipakai. Tapi pas live streaming ada tumbler estetik warna pastel. Hostnya bilang, "Kak, ini viral banget." Atau, "Kak, mahasiswa wajib punya ini." Atau, "Kak, tinggal dikit lagi nih stoknya." Gitu. Langsung merasa butuh ya? Iya, padahal 5 menit sebelumnya itu nggak kepikiran sama sekali. Ya, jadi kebutuhan itu muncul karena rangsangan dari luar ya? Nah iya, itu yang disebut need arousal. Tapi kenapa sih kebanyakan kejadian ini seperti ini terjadi tengah malam? Karena malam hari itu kondisi psikologis kita tuh berbeda dibanding siang hari. Maksudnya gimana? Kayak dari pagi tuh kita kan udah menggunakan energi yang banyak nih, kayak kuliah, perform, presentasi, tugas, atau organisasi. Terus apalagi kalau jalanan macet, jadi kan banyak tekanan lainnya gitu. Jadi malam hari otak kita sudah lelah ya? Benar. Jadi pas kondisi lelah, kemampuan berpikir rasionalnya biasanya menurun, sementara emosi justru lebih dominan. Makanya keputusan yang diambil malam hari itu sering berbeda dengan siang hari. Benar. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang sering banget muncul di media sosial, yaitu dopamin. Apa sih hubungannya dengan belanja? Dopamin itu adalah zat kimia di otak yang berhubungan dengan rasa senang dan penghargaan. Jadi saat kita belanja, dopamin itu meningkat. Iya, apalagi ketika kita mendapatkan diskon besar, kayak flash sale atau gratis ongkir atau yang berhasil membeli barang yang diincar. Makanya ada rasa puas kan ketika membeli barang tersebut. Benar. Dan yang menarik, kadang rasa senang itu muncul bahkan sebelum barangnya datang. Jadi cukup aja udah senang ya. Iya, karena otak merasa kayak dapat hadiah nih gitu. Nah, ini menyambung dengan konsep immediate gratification nih. Benar. Nah, coba jelaskan pakai bahasa mahasiswa dong. Oke. Misalnya kamu lagi stres karena deadline tugas nih. Terus kamu lihat diskon sepatu yang harganya itu awalnya cuma 250.000 jadi cuma 99.000. Nah, pas check out tuh kamu merasa lebih baik, kayak jadi senang, lebih puas, walaupun tugasnya sebenarnya belum selesai. Jadi barang itu menjadi pelarian sementara. Iya, itu dia. Jadi kayak kita mencari rasa nyaman secara instan lewat check out dulu. Kalau dibandingkan toko online biasa, kenapa live streaming terasa lebih menarik ya? Karena live streaming itu menciptakan keterlibatan emosional yang lebih tinggi sih. Contohnya di mana tuh? Kayak misalnya saat kita nonton live, kita bisa melihat hostnya berbicara langsung, melihat produk yang dicoba secara langsung oleh hostnya, dan melihat komentar orang lain secara real time. Jadi terasa lebih hidup. Iya benar, soalnya kita tuh lagi berada di toko aslinya gitu. Padahal sebenarnya cuma rebahan di kamar aja. Iya benar. Aku pernah dengar ya kan, ada orang yang masuk live bukan karena mau beli, tapi karena suka lihat hostnya. Banyak sih, bahkan ada yang hafal jadwalnya tertentu gitu. Wah, sampai segitunya ya? Iya, karena mereka tuh merasa dekat sama host yang live itu, padahal sebenarnya belum pernah ketemu kan. Jadi ada hubungan emosional itu juga mempengaruhi keputusan pembeli ya? Sangat mempengaruhi sih. Nah, jadi dari pembahasan kita hari ini, ternyata belanja tengah malam itu bukan sekedar soal harga murah loh. Iya, ada faktor psikologis yang sangat kuat, mulai dari rasa bosan, need arousal, dopamin, dan immediate gratification, sampai keterlibatan emosional yang dibangun oleh live streaming.
Dan semua itu membuat konsumen lebih mudah tergoda untuk membelinya. Iya, apalagi saat kondisi tubuh itu udah capek dan pikiran tuh nggak fokus. Nah, setelah ini kita akan masuk ke segmen yang lebih serem lagi nih, karena ternyata bukan cuma host yang mempengaruhi kita, Tapi juga algoritma, RTB, API, influencer, dan fenomena keranjang kuning yang bikin orang panik. Tetap bersama kami di podcast Kos Komersi Bahaya Belanja Tengah Malam di live streaming. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen yang mungkin paling bikin merinding nih. Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian kayak gini? Siang hari tuh cari sepatu, malam hari buka TikTok, yang muncul sepatu, buka Instagram juga sepatu lagi, buka Shopee sepatu juga tuh. Nih, aku pernah banget tuh. Sampai kadang orang bilang HP aku disadap ya. Nah iya, aku juga pernah mikir gitu loh. Iya ya, padahal sebenarnya bukan disadap tuh, tapi kita sedang berhadapan dengan algoritma digital yang benar-benar pintar. Nah, di materi ini kita ada istilah FTD atau real time bidding. Kedengarannya rumit banget ya? Iya, padahal konsepnya tuh sederhana sih, kayak RTB itu sistem yang memungkinkan pengiklan bersaing menampilkan iklan kepada pengguna dalam hitungan detik. Bahasa gampangnya gimana tuh? Misalnya nih, siang tadi kamu cari sepatu olahraga, sistem tuh langsung mencatat bahwa kamu tuh tertarik sama produk itu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang menjual sepatu akan berlomba-lomba menampilkan iklan kepada kamu. Jadi mereka tahu aku lagi tertarik sama sepatu itu? Iya benar, karena aktivitas digital kita ninggalin jejak. Waduh, berarti kita sebenarnya sedang diamati terus nih. Bisa dibilang gitu sih, karena sebenarnya bukan diamati secara pribadi, tapi perilaku digital kita dianalisis. Kalau API itu apa? API itu adalah application programming interface, bisa dianggap sebagai jembatan komunikasi antar aplikasi. Contohnya gimana? Misalnya nih, kamu nyari produk di satu aplikasi, lalu aplikasi lain itu bisa menggunakan informasi tertentu untuk menampilkan promosi yang lebih relevan. Jadi data dan aktivitas pengguna bisa saling terhubung. Benar, makanya setelah melihat satu produk serupa itu bisa muncul di berbagai platform. Pantes aja rasanya kayak dikejar-kejar gitu. Iya, karena memang secara logika itu kita sedang ditargeting. Sekarang kita bahas host live streaming. Menurutku mereka punya pengaruh besar banget. Setuju sih, karena dalam teori perilaku konsumen mereka bisa disebut sebagai opinion leader. Apa itu opinion leader? Kayak orang yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keputusan orang lain. Jadi walaupun dia bukan teman kita tetap percaya. Iya, karena cara bicara mereka meyakinkan, mereka terlihat berpengalaman, mereka terlihat percaya diri, dan mereka terus membangun kedekatan dengan penonton. Makanya banyak orang percaya dengan rekomendasi hasil. Benar. Nah itu bahkan kadang lebih percaya pas dibanding review produknya. Aku sering mendengar kalimat seperti ini nih, Kak ini bestseller nih, Kak aku pakai sendiri, Kak ini yang paling banyak dicari nih gitu. Nah itu bagian dari strategi persuasi. Jadi bukan asal ngomong ya? Bukan, mereka tuh sedang membangun kepercayaan konsumen. Selain host, ada juga pengaruh dari kolom komentar ya? Iya benar, itu disebut social proof. Apa itu maksudnya Kak? Kita tuh cenderung menganggap sesuatu itu benar atau bagus ketika banyak orang lain melakukan hal yang sama. Makanya kalau lihat komentar itu udah cekot Kak, bagus banget nih, baru datang gitu-gitu ya? Iya benar banget, padahal kita belum tahu apakah produk itu benar-benar cocok untuk kita. Nah, sekarang kita masuk ke musuh terbesar mahasiswa nih. Keranjang kuning ya? Betul sekali. Lambang yang sering menguras saldo rekening. Menurutmu kenapa sih keranjang kuning itu begitu efektif? Karena biasanya disertai informasi kayak stok tinggal 5 atau promo terakhir 2 menit lagi. Sudah dibeli 1.000 orang. Dan itu memicu FOMO ya? Benar, kayak fear of missing out, rasa takut kehilangan kesempatan. Jadi yang kita takuti sebenarnya itu bukan barang yang habis. Iya, tapi takut nyesel karena nggak membeli saat ada promonya itu. Aku pernah lihat teman beli powerbank nih, padahal dia sudah punya 2. Kenapa dibeli?
Karena host bilang tinggal 3 lagi, kayak Nah, tadi. iya itu contoh FOMO-nya ya. Padahal kan kalau dipikir-pikir, powerbank itu kan lama masih difungsikan, masih Iya, berfungsi. benar-benar. Tapi saat itu logika itu salah karena rasa takut ketinggalan itu tadi. Jadi ternyata saat kita membuka live streaming, kita tidak hanya melihat produk. Iya, tapi juga berhadapan dengan algoritma, RTB, API, opinion leader, social proof, dan FOMO yang bekerja sama secara bersamaan. Pantes saja banyak orang akhirnya check out walaupun awalnya cuma ingin melihat-lihat aja. Iya, karena lingkungan digital saat ini tuh memang dirancang buat mempertahankan perhatian dan mendorong keputusan pembelian. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling penting dalam tugas kita, yaitu hasil mini riset mahasiswa. Kita bakal ngebahas berdasarkan riset yang dilakukan, apa sebenarnya alasan utama mahasiswa Medan menekan tombol beli saat live streaming. Apakah karena benar-benar butuh atau karena terpengaruh cara bicara hostnya? Dan kita juga akan ngebahas konsep design, style, serta aturan leksikografis dalam pengambilan keputusan konsumen. Tetap bersama kami di podcast Kos Komersi Bahaya Belanja Tengah Malam di live streaming. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Karena di segmen ini kita nggak cuma ngomong teori, tapi juga membahas hasil mini riset yang sudah dilakukan. Iya, nah ini tuh bagian yang nunjukin apakah teori yang kita pelajari itu benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari atau enggak. Jadi, berdasarkan survei yang kita lakukan kepada mahasiswa di Medan ini, kami menanyakan satu pertanyaan sederhana nih. Apa yang paling membuat kalian menekan tombol beli saat menonton live streaming? Dan ternyata jawabannya itu cukup menarik. Sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka tertarik membeli karena diskon, gratis ongkir, dan secara kos menjelaskan produknya. Jadi, bukan karena benar-benar membutuhkan barang tersebut. Iya, jadi itu nggak selalu ya, karena banyak responden mengaku awalnya hanya menonton buat hiburan, tapi setelah melihat promosi dan penjelasan kos, malah muncul keinginan untuk membeli. Tapi kalau menurutmu lebih dominan mana nih? Karena butuh atau karena pengaruh hostnya? Kalau melihat hasil survei, faktor kos memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena host kan nggak cuma ngejual produk, mereka juga ngejual pengalaman, keyakinan, dan mereka membuat produk terlihat sangat menarik. Aku setuju juga tuh, karena kadang host bisa menjelaskan produk sederhana seolah-olah itu barang yang wajib dibeli ya kan, dimiliki semua orang. Iya, nah di situ tuh kekuatan komunikasi pemasaran belanja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian design style. Jujur namanya terdengar rumit ya. Padahal sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Coba jelaskan. Jadi desired state style itu dimana kondisi ketika seseorang melihat gambaran diri ideal yang ingin dicapai. Maksudnya gimana? Misalnya ada mahasiswa melihat live streaming yang menjual outfit kekinian, lalu muncul pikiran kalau aku pakai baju itu, aku bakal terlihat lebih keren. Atau kalau aku pakai sesuatu itu, aku bakal kelihatan lebih percaya diri. Jadi yang dibeli itu bukan cuma produknya. Iya, tapi juga gambaran dia yang diinginkannya. Wah, jadi sebenarnya kita sering membeli harapan nih. Iya, benar banget. Aku pernah lihat temanku beli tumbler yang lagi viral nih. Padahal di kosnya sudah ada 2 tumbler loh. Kenapa dibeli lagi? Karena katanya lebih estetik. Nah, itu tuh contoh desired state style. Produk tersebut dianggap bisa membuat dirinya terlebih sesuai dengan citra yang diinginkan. Selain itu, ada juga namanya aturan leksikografis. Apa itu? Aturan leksikografis itu ketika konsumen cuma fokus pada satu atribut yang dianggap paling penting. Contohnya tuh diskon. Mahasiswa banget nih. Iya, misalnya ada 2 produk. Produk pertama tuh kualitasnya lebih baik. Produk kedua kualitasnya biasa aja, tapi produk kedua itu diskonnya lebih besar. Lalu yang dipilih yang mana? Biasanya yang diskonnya lebih besar sih. Karena konsumen cuma fokus sama satu faktor.
Jadi ketika jam 12 malam itu ada tulisan diskon 80%. Iya, jadi kadang tuh kayak gitu karena konsumen tuh menggunakan jalan pintas dalam mengambil keputusan. Padahal belum tentu barangnya dibutuhkan. Benar, tapi karena diskonnya besar jadi langsung kerasa kayak menarik gitu. Jadi, berdasarkan hasil riset, ternyata banyak mahasiswa membeli bukan semata-mata karena butuh ya. Iya, tapi juga karena pengaruh cara komunikasi host, visual produk yang menarik, serta keinginan untuk mencapai gambaran diri yang ideal. Ditambah lagi adanya diskon yang membuat konsumen sering menggunakan aturan leksikografis dalam mengambil keputusan. Iya, yaitu hanya fokus pada satu faktor, misalnya harga murah, tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir. Kita akan membahas dampak negatif dari perilaku belanja tengah malam serta bagaimana solusi agar ekonomi digital tetap sehat dan mendukung SDG 8. Iya, karena teknologi itu nggak salah. Yang penting tuh kita tahu gimana cara gunainnya secara bijak. Oke, tetap bersama kami di podcast Kos Komersi Bahaya Belanja Tengah Malam di live streaming. Oke teman-teman, nggak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Dari tadi kita sudah membahas bagaimana emosi, algoritma, host live, diskon, sampai FOMO bisa mempengaruhi keputusan kita saat belanja tengah malam nih. Dan jujur aja ya, setelah dibahas satu persatu, ternyata banyak keputusan yang kita kira itu murni dari diri sendiri ternyata dipengaruhi banyak faktor. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah fenomena ini berbahaya? Jawabannya tergantung sih. Kalau digunainnya dengan bijak, live streaming itu bisa membantu konsumen ngedapetin produk yang dibutuhkan dan membantu UMKM meningkatkan penjualannya. Tapi kalau tidak terkendali bagaimana? Nah, di situ tuh muncul yang disebut injurious consumption atau konsumsi yang merugikan. Coba jelaskan lebih sederhana. Misalnya nih, seseorang membeli barang terus-menerus hanya karena diskon, bukan karena kebutuhan. Awalnya itu mungkin kayak nggak kerasa, tapi lama-kelamaan uang habis untuk barang yang jarang kita gunain. Jadi masalahnya bukan di barangnya. Iya, tapi pada perilaku konsumennya. Aku pernah lihat nih, ada orang beli tumbler kan beberapa dalam 2 bulan ini. Padahal fungsi tumbler itu sama ya. Nah itu dia. Kalau menurutku ya, yang paling berbahaya sekarang itu adalah pay later. Setuju, soalnya pay later itu ngebuat proses pembayaran jadi terasa lebih mudah. Kadang orang berpikir ya kan, tenang, bayarnya bulan depan aja gitu. Padahal bulan depan juga belum tentu kondisi keuangannya sama. Benar juga tuh. Makanya banyak orang yang akhirnya itu kesulitan mengatur keuangan karena terlalu sering menggunakan pembayaran tertunda. Tapi kan kalau dilihat dari perspektif Islam, fenomena ini juga menarik nih. Benar sih, karena dalam Islam tuh ada konsep tabzir, yaitu menggunakan harta secara berlebihan atau untuk hal yang nggak diperlukan. Jadi Islam tidak melarang belanja? Enggak, belanja tuh boleh, membeli kebutuhan juga boleh, tapi yang nggak boleh tuh pemborosan dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Apalagi kalau sampai berutang hanya untuk mengikuti tren ya. Nah itu yang perlu dihindari sih. Ada beberapa cara yang sederhana sih menurut aku. Misalnya tuh kayak jangan langsung check out, masuk dulu ke keranjang. Kedua, Yang kedua tuh tunggu minimal 24 jam. Kalau besok masih merasa butuh baru deh kita beli. kalau menurutmu nih ya, apa yang bisa dilakukan supaya kita tuh nggak gampang terjebak saat live streaming? Ketiga gimana? Selalu tanya ke diri sendiri dulu. Aku tuh bener-bener butuh atau cuma lagi kepengen aja, pengen tergoda aja gitu. Pertanyaan sederhana ya kan, tapi susah dijawab kalau lagi diskon Nah, 80%. iya benar. Kalau untuk platform seperti TikTok Shop atau Shopee, ada rekomendasi nggak? Menurutku platform yang bisa menyediakan fitur pengingat belanja sehat itu misalnya kayak notifikasi Anda telah melakukan beberapa transaksi hari ini, pastikan pembelanjaan sesuai kebutuhan. Menarik juga ya, jadi teknologi tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga membantu konsumen lebih bijak.
Nah, dan itu juga sejalan dengan SDG 8 karena ekonomi digital tetap tumbuh tetapi konsumen juga terlindungi. Oke, jadi dari pembahasan kita hari ini, belajar bahwa fenomena cost conversi membuat proses belanja menjadi sangat mudah nih. Iya, namun di balik kemudahan tersebut tuh terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen loh, mulai dari emosi, need arousal, dopamin, keterlibatan konsumen, algoritma RTB, API, opinion leader, social proof, dan FOMO hingga diskon besar-besaran. Kita juga melihat bahwa banyak keputusan pembelian ternyata bukan karena kebutuhannya, tetapi karena pengaruh situasi dan strategi pemasaran digital. Iya, karena itu penting banget buat kita untuk menjadi konsumen yang lebih sadar dan lebih kritis sebelum menekan tombol checkout. Boleh diingat ya, jangan sampai keranjang kuning lebih cepat bekerja daripada logika kita. Dan jangan sampai promo berakhir lebih lambat daripada saldo rekening kita. Nah, setuju tuh. Saya Roy Sana. Saya Gagata Riasa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cost Conversi Bahaya Belanja Tengah Malam di Live Streaming. Belanja boleh, Kalap jangan. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Wah, banyak diskon setelah lebaran ini. Wih, 70%. Aduh, tapi ongkirnya mahal nih. Gak jadi deh. Loh, ini ada flash sale Restucer cuma 49.000 dan berakhir jam 7. Wah, bentar lagi dong, ini kurang 1 menit. Aduh, cepet. 5, 4, 3, 2, 1. Cek. Loh, kok muter-muter aja sini? Waduh, dasar internet lemot ah. Aduh, sayang banget itu Restucernya. 49.000 padahal. Aduh, kesel aku. Aslinya Restucer itu juga bisa jadi milikku. Gara-gara internetnya lemot malah jadi gak dapet. Loh, Mas Reno itu lagi ngapain ya? Kali aja ada solusinya. Mas Reno. Waduh, ada Bu Menuk sang legenda lagi. Mana baru masang wifi. Lagi ngapain ini Mas Reno? Masang wifi Bu Menuk. Wih, kebetulan. Saya tadi tuh check out flash sale itu lemot Mas Reno. Bisa kali ya? Bisa apa Bu? Ya, bisa pakai wifi-nya lah. Gini aja deh, saya ikut bayar 50.000 per bulannya gimana? Kak salah denger ini saya. Kalau gak mau dibayar ya udah. Ya mau dong Bu Menuk. Memang kebetulan saya mau masang wifi ini khusus buat sharing di kampung misteri. Pas banget kalau 50.000 per bulan. Loh, ya udah wes, ini tak bayar langsung aja. 1 bulan dong ya Mas Reno. Wah, langsung lunas ya Bu. Tumben nih. Ya jelas. Kalau pakai internet ini nggak akan kalah lagi Bu Menuk. Lain setelah berhasil terhubung dengan wifi dari Mas Reno, Bu Menuk merasa sangat percaya diri. Ia mulai berburu berbagai flash sale dengan penuh semangat, seolah tidak ingin kalah dari Bu Bejo. Emang wifi-nya Mas Reno ini gacor abis. Langsung check out 2 barang hari ini. Murah-murah lagi. Digenepin deh 1 lagi. Biar pas 3. Kan sunnah. Nah, ini blender harganya 25.000. Wah, 2 menit lagi nih. Oke, siap-siap aku. Ayo. 3, 2, 1. Klik. Yes. Berhasil. Diskon dan promo memanglah menggoda. Namun jika tidak disertai dengan kendali diri, yang murah justru bisa berujung mahal. Karena dalam hidup bukan siapa yang paling cepat membeli, tetapi siapa yang paling bijak dalam memilih. Atas nama Bu Menuk ya? Iya, ini paketnya siapa ya Mas? Ya paketnya Ibu ini. Ada kulkas 3 biji. Hah, kulkas? Perasaan saya kemarin gagal check out pas promo. Loh, saya juga nggak tahu Bu. Tapi ini ada 3 biji. Lah, sudah dibayar tapi? Bentar.
Ini udah sih Bu, pembayaran menggunakan pay later. Total 6 juta. Hah, 6 juta? Berarti satu kulkasnya 2 juta dong. Iya Bu. Loh, gak mas. Pasti salah alamat ini. Wong saya gak pesen apa-apa loh. Coba lihat dulu di aplikasinya Bu. Loh, iya. Kapan ya aku check outnya ya Allah? Ibu tadi malam ketiduran dalam HP belum terkunci nggak? Kayaknya iya mas. Nah itu Bu, kadang-kadang orang itu sering kejadian gitu, kepencet saat tidur. Ya udah Bu, ya permisi dulu ya. Aduh, kok bisa sih ini? Ya Allah, apes lagi. Kadang manusia terlalu sibuk membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, hingga lupa mempertimbangkan apa yang sebenarnya ia butuhkan.